الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فاعترفوا بذنبهم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Dan mudah-mudahan bagi yang membacanya dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati karena Allah Taala Pak Ustaz Solihin Nazim. Yang saya hormati para jamaah Majelis Taklim Al-Hijrah, pengurus GKM Al-Hijrah, serta Bapak Ibu sekalian dari keluarga Wali Majelis Safar
dan adik-adik sekalian. Pertama-tama marilah yang sesungguhnya tidak bisa kita hitung, antara lain adalah iman dan Islam, kemudian nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir berjamaah di Masjid Al-Hijrah ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada Indrawati atau Bumian dan Bu Mimin. Bu Mimin ini juga kebetulan beliau ini ustazah guru ngaji di TPA Al-Hijrah. Bapak ingin menyampaikan selamat jalan untuk Bu Indrawati dan Bu Mimin. Semoga perjalanannya nanti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat tiba dengan selamat di tanah suci Mekah dan juga diberi kesehatan. Ini mungkin salah satu perbedaan dengan ibadah-ibadah yang lain, diberi kesehatan sehingga beliau-beliau ini dapat menjalankan rukun haji nanti dengan lancar, dengan sehat walafiat. Ya. Kita tahu. Kesempatan ini saya menyampaikan maksud dan tujuan di mana insya Allah saya dan Pak Mimin akan menunaikan ibadah haji melaksanakan rukun Islam kelima. Oleh karenanya saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu semua kiranya ikhlas karena Allah berkenan mendoakan kami berdua agar Dua pekan lagi. Itu 2 minggu lagi. Acaranya dari pembukaan sejak kemudian pembacaan tilawah serta sambutan dan kemudian penyampaian makna dua kata dari calon tamu Allah yaitu dari Ibu Indrawati dan mewakili Ibu Abu Karam Al-Ustaz Dr. Soleh Nazik dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nahsul biha 'ala rahmati wal ghufran. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده الذي تمسكوا بأشرف الأديان. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرة المكرمين والمكرمات, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada para tokoh, para sesepuh, Bapak Haji Syahrul Mubarak sebagai Ketua DKM Al-Hijrah dan seluruh jajaran pengurusnya, para ustadz, para ustadzah, para habaib, khusus nanti akan ada
bersama kita Habib Abu Bakar Al-Atas ya, Hafizahullah. Dan yang sangat spesial adalah 2 calon, menjadi 4 calon mudah-mudahan ya, tamu Allah Subhanahu wa taala, Ibu Indrawati. Kita cicil hajahnya sebutin sekarang juga nggak apa-apa insyaallah ya. Biar segera berangkat, nanti pulang sudah Ibu hajahnya, Ibu Indrawati dan Ibu Mimin. Dan insyaallah mudah-mudahan menyusul juga Bapak Jailani dan Ibu Nurina dan kita semua. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Semuanya hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan, orang-orang soleh solehahnya. Malam hari ini betul-betul sangat spesial ya. Tadi disampaikan oleh Ketua DKM, andai pengajian ini setiap ada pengajian nih makmur seperti ini, masya Allah berkah banget nih. Komplek Pandawa ini masya Allah sudah selesai ya. Amin ya. Makanya kita minta nanti mudah-mudahan kalau Pak Jelani jadi berangkat, insya Allah akan ramai lagi nih pengajian. Amin. Insya Allah, semuanya tidak mengurangi rasa hormat saya walaupun tidak disebut satu persatu. Tapi bagi kami, bagi kita semua ini masya Allah malam ini sangat spesial. Tentu orang-orangnya juga sangat spesial. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkah dan spesial ini. Kita bisa bersama-sama hadir, 2 keistimewaannya. Istimewa yang pertama karena kita hadir di majelis, kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Tadi kita dengarkan ada kita baca Al-Quran ya, Ali Rashid Wairu Baswedan ya yang suaranya bagus juga ya, alhamdulillah ya. Dan juga kita kumpul dengan orang-orang soleh lain, dan yang sangat spesial kumpul dengan 2 atau 4 calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kecuali karena Allah sayang kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadah haji ini kata orang, ini ibadah yang sangat khusus. Karena tadi tidak semua umat Islam ini dapat kesempatan haji. Bahkan yang sudah punya duit, udah daftar pun ya. Kemarin ini di perumahan di Depok Timur, sudah paginya walimatus safar, sorenya meninggal. Jadi betul-betul tamu Allah. Kalau Allah yang sudah memanggil, Allah akan kasih jalan kemudahan. Tapi yakinlah bahwa memang ibadah haji itu khusus. Rukun Islam ada 5, hampir-hampir yang 4 ini semua orang kayaknya lebih mudah lah melakukan. Syahadat tentu, sholat insya Allah ya kan, puasa, zakat minimal zakat fitrah. Tapi kalau haji, makanya kewajibannya kewajiban bersyarat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah kewajiban untuk manusia haji ke Baitullah man istata'a, tapi bagi orang yang punya istita'ah. Istita'ah itu punya kemampuan. Jadi nggak semua, ya kan? Kemampuan itu kemudian dijelaskan oleh para ulama, ada 5 kemampuannya. Yang pertama, pastikan punya bekal untuk perjalanan, mulai dari daftarnya nanti sampai berangkatnya di sana sampai pulangnya. Termasuk kalau sudah berkeluarga punya tanggung jawab, ada yang untuk bekal di rumah. Kalau belum punya itu dianggap belum mampu. Yang kedua apa? Aman di perjalanan dan tujuan. Ada perjalanannya memang aman ya. Kalau lagi perang, kalau lagi macam-macam ya belum waktunya ya kan, nanti. Kemudian sehat jasmani dan rohani, badannya sehat, insya Allah sesuai dengan kondisi, nanti bisa melakukan berbagai macam ibadahnya. Pokoknya para ulama menyebutkan dimaksud istita'ah itu
Di antaranya ada 5 hal tadi. Tapi inilah menunjukkan bahwa ibadah haji itu memang ibadah yang khusus. Apalagi kalau kita dengar kisah-kisah orang yang sangat inspirasi tentang bagaimana mereka berangkat haji. Dulu pernah ada di Lombok itu, di Bima itu, di Lombok ada seorang namanya Pak Mustafa, Pak Fauzi Mustafa itu, dia kepengen berangkat haji itu, dia karena tukang cukur itu nabung selama berapa? 40 tahun. Coba, pengen berangkat haji, dia begitu mulai dia profesinya sebagai tukang cukur, setiap habis nyukur dia selalu nabung. Akhirnya setelah 40 tahun, alhamdulillah bisa berangkat. Tapi waktu itu memang kondisinya nggak seperti sekarang. Sekarang ini kalau sudah daftar sekarang pun nggak mesti langsung bisa berangkat. Saya lihat tadi kalau di Depok ini satu kali, kalau yang daftarnya di tahun 2012 ke bawah itu lumayan pendek. Tapi kalau yang belakang semakin ke sekarang ini, kalau semakin sekarang ini daftar sekarang itu nanti akan bisa dapat giliran prediksinya. Tadi kalau kata Pak Haji boleh juga, kalau bergendak mah gampang aja. Sekarang ada namanya Haji Furoda, bayar 250.000 atau 250 juta atau 300 juta, mungkin setahun atau 2 tahun sudah bisa berangkat. Tapi kalau kita daftar reguler, prediksinya itu kalau daftar sekarang kita berarti nanti insya Allah ya, mudah-mudahan janganlah ini ya, itu 27 tahun lagi. Artinya apa? Maknanya bahwa ibadah haji ini memang ibadah yang sangat spesial. Oleh karena itu, siapapun yang mendapatkan kesempatan haji, haji sekali, hajilah yang berarti. Haji sekali, pastikan kita menjadi haji yang mabrur. Insya Allah. Jadi jangan sampai kita lewatkan. Orang lain itu Masya Allah tadi ada yang seorang ibu buruh mencuci, setelah nabung 20 tahun dia akhirnya berangkat. Ada pasangan suami istri di Pasuruan itu, tukang becak, suaminya tukang becak, istrinya tukang pulung, akhirnya dia setelah 20 tahun nabung akhirnya bisa berangkat. Artinya kalau kita ini yang sudah dapat kesempatan dipanggil tahun ini, pastikan kita berupaya jangan sampai tadi haji sekali atau kesempatan ini jangan sampai kemudian kita abaikan. Jangan kita remeh. Haji sekali, mudah-mudahan haji yang mabrur. Kata seorang tabi'in namanya, seorang sahabat namanya Umar Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ar-rabbu kathir wal hajju qalil. Ini memang fenomena. Orang yang berangkat haji banyak, tapi yang betul-betul hajinya mabrur itu tidak banyak. Kata orang yang leluconnya apa? Yang haji mabrur banyak, tapi yang haji mabrur sedikit. Yang haji mabrur maksudnya apa? Yang terbang tiap tahun itu. Di Depok tahun ini itu 1.660 orang, 1.660-an orang yang mau berangkat haji tahun ini Depok. Karena di Depok peminatnya banyak, makanya kuotanya itu jadinya daftar panjang, daftar listnya itu ya, waiting listnya. Jadi pastikan kita bagaimana supaya betul sekali tadi kita menjadi haji yang mabrur. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahu jazaun, tidak ada baginya pahala balasan dari Allah illal jannah, kecuali surga. Jadi memang Masya Allah, kita meyakini haji ini sangat istimewa dan Masya Allah keutamanya juga luar biasa. Allah akan berikan ampunan, Allah akan tutupi dosa-dosanya, akan Allah berikan surga, Allah akan tinggikan derajatnya. Bahkan dikatakan orang yang haji dan hajinya betul-betul bersungguh-sungguh lalu ikhlas, dikatakan man hajja hadzal bait, kata Rasulullah SAW, man hajja hadzal bait
falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummu. Orang yang haji lalu dia betul-betul melakukan ibadah haji dengan benar, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, lam yarfuth, tidak melakukan maksiat-maksiat, walam yasfuq walam yafsuq, tidak melakukan hal-hal yang fasik, yang dosa, maka dikatakan raja'a, dia akan kembali kama waladathu ummu, sebagaimana dulu kita baru dilahirkan dari perut ibu. Jadi dosanya itu insya Allah dihapus. Pertanyaannya sekarang bagaimana ya kepada Ibu Indrawati dan Ibu Mimin dan juga jamaah yang lain yang segera kita menyusul supaya kesempatan sekali ini jangan sampai kita tidak meraih haji yang mabrur. Tentu para ulama banyak ngasih nasihat-nasihat. Yang pertama, lakukanlah ibadah haji ini berangkat dari hati yang bertakwa. Bekal yang paling utama bekal haji adalah takwa. Bukan berarti bekal-bekal yang lain nggak perlu ya, tapi khairuz zad, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, fatazawwadu, kalian carilah bekal. Bekal kalian itu apa? Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal kita ini adalah takwa kepada Allah. Jadi mulai sekarang harus kita kondisikan, siapapun yang Allah kasih kesempatan untuk berangkat haji, hati kita niatkan berangkatnya semata-mata untuk meraih ridho Allah, berangkat dari takwa kepada Allah. Ada kisah di dalam Al-Quran, kisahnya dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ketika dua putra Nabi Adam ini berkorban, melakukan kebaktian, melakukan ibadah kepada Allah, ternyata yang satu diterima, satunya ditolak. Kata Allah SWT, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Digambarkan ketika dua anak Nabi Adam ini berkurban, melakukan amal soleh, ketaatan kepada Allah. Ternyata Allah terima yang satu, yang satunya ditolak. Lalu kenapa yang satunya diterima, satunya ditolak? Ternyata dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya akan menerima dari hamba yang bertakwa. Jadi berarti di sini betapa pentingnya ketika kita melakukan ketaatan apapun, apalagi haji yang sangat spesial ini, niatkanlah kita berangkat dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai di sana nanti bagaimana sih yang bertakwa? Ya selalu merasa takut kepada Allah, berupaya untuk melakukan hal-hal yang Allah perintahkan, jauhi hal-hal yang dilarang. Pokoknya selalu dia melakukan kebaikan-kebaikan. Itu tandanya kita mempunyai bekal yang bagus. Yang kedua, pastikan niatnya ikhlas karena Allah. Bekalnya takwa, hatinya niatnya nggak ada lain. Ingat, ibadah haji ini ibadah yang rawan, yang potensial orang jadi riya, orang jadi pamer dan sum'ah. Kenapa begini? Karena memang bergengsi. Susah lagi dapatnya, bayarnya mahal gitu ya kan.
Ada sampai orang gara-gara udah haji pas nulis namanya nggak disebut haknya itu marah. Nah, kok saya kan haji mahal-mahal nunggunya lama, kemudian dipanggil nggak dipanggil Bu Haji, nggak dipanggil Pak Haji, marah. Karena memang itu berarti niatnya tidak ikhlas. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan bahwa potensi ibadah haji ini menyebabkan orang itu riya dan sum'ah. Beliau itu berdoa. Dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hujjatan, Allahumma hajjatan, la riya'a wa la sum'ata fiha. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku mohon kepadamu berikan haji la riya'a wa la sum'ata fiha, yang tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Riya itu kepengen dilihat orang, kepengen pujian orang, sum'ah itu kepengen diketahui didengar orang. Jadi ini pastikan kita ibadah apa saja, apalagi haji sangat spesial itu niatnya harus ikhlas. Ikhlas itu maksudnya apa? Semata-mata karena Allah. Tapi Ustaz kan dia namanya orang wajar aja Ustaz kepengen ini, kepengen itu. Kalau ada kepengen seperti itu bukan berarti gimana kita lawan. Justru itulah ujiannya. Ujian orang itu ketika mau beribadah ini kadang-kadang kepengen dipuji, kepengen ini, kepengen itu, dan seterusnya itu. Justru itu ujiannya. Kalau kita perturutkan, kita merasa justru niatnya kepengen ini, kepengen itu, kepengen pujian orang, itu berarti kita memperturutkan hati kita untuk riya. Tapi bagaimana? Kita lawan. Kita katakan Allahumma ja'al hadza khalisan. Ya Allah, ini semua kita lakukan karena Allah. Sudah. Itu namanya ikhlas. Harus diusahakan nih. Kalau kita pengen mendapatkan haji yang mabrur. Yang ketiga, pastilah kita melakukan ibadah haji ini sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan sunnah. Orang bilang menyebutnya apa? Al-ittiba atau al-mutaba'ah. Yang namanya ibadah ini memang standarnya itu dari sono ya. Kalau sudah ibadah, maka kita harus meneladani Rasulullah. Diajarkan oleh para ahli ilmu yang tahu, ya kan? Makanya bersungguh-sungguhlah. Kita sebelum berangkat pastikan bermanasik yang baik, ya kan? Supaya ibadah kita betul-betul berkualitas, supaya apa? Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kita lakukan manasik sebagaimana yang sudah diajarkan ya oleh Rasulullah SAW. Makanya kita juga kalau memang perlu kita mencari pembimbing yang benar juga, ya kan? Karena orang beribadah itu memang ada standarnya. Makanya orang kalau sudah ibadahnya niatnya ikhlas, terus caranya sesuai dengan petunjuk Rasulullah, sesuai dengan sunnah, itulah yang disebut amal yang terbaik. Tadi yang dibaca oleh kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya itu ada dua syaratnya. Pertama apa? Dikatakan akhlasuha, yang paling ikhlas. Jadi kalau kita pengen mendapatkan haji yang paling baik, pastilah kita niatnya harus ikhlas. Yang kedua apa? Aswabuha, yang paling benar. Ini menurut Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, mengatakan apa yang dimaksud ahsanu amala. Katakan kata beliau, akhlasuha wa aswabuha, ibadah yang paling ikhlas dan paling benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Itulah yang disebut dengan ahsanu amala. Jadi kalau kita pengen dapat haji yang betul-betul ahsanu amala, yang benar dan yang ikhlas. Poin yang keempat, pastilah kita
jauhi kemaksiatan. Kalau kita di di Indonesia ini sebelum berangkat kita, ya namanya juga manusia, nggak ada ya yang nggak bersalah. Tapi ingat, kita kesana itu mau betul-betul fokus beribadah. Makanya jangan kemudian kesalahan di Indonesia ini atau di daerah kita ini kemudian nanti kita sambung di sana. Di sini bikin dosa, di sana bikin dosa. Jangan. Karena kalau di tempat yang keramat, tempat di mana Allah lipat gandakan pahala, kalau kita melakukan dosa, ya dosanya juga lipat ganda juga. Ya kan? Jangan sampai kayak dulu saya lagi mau berupaya mencium Hajar Aswad, ada dua orang menawarkan haji, ayo gitu. Giliran saya dituntun, dipeluk, diajak ke depan dekat Hajar Aswad, rupanya mereka apa? Ngambil dompet saya hilang. Untung duitnya nggak ada, cuma KTP ya kan? Ada beberapa real dikit aja. Ya saya berpikir, ya Allah, di tempat yang sesakral ini orang semua ibadah, kok ada orang lain gitu? Ternyata yang goda setannya lebih hebat di sana itu ya. Tapi artinya apa? Orang kita niatnya kepengin beribadah, di sana fokuslah. Jangan terpancing kalau ada peluang untuk bermaksiat. Kadang-kadang kita kan ada peluang untuk ngomong karena kita ngomel apa gitu, nggak sabar, ngantri kelamaan, akhirnya kita ngomel, ya Pak? Atau kita melihat-lihat, jangan gumunan, ya kan? Jadi intinya kita ke sana memang fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW tadi, man hajja hadzal bait, siapa yang haji ke Baitullah, falam yarfuth, tidak melakukan maksiat, ya ngomong kotor, ghibah atau marah, walam yafsuq, tidak melakukan perbuatan kefasikan, maka dikatakan roja'a, dia akan kembali kayaumin waladathu ummuh, sebagaimana dulu dia baru dilahirkan oleh ibunya. Saking besarnya pahala orang haji. Kalau kita hajinya itu benar-benar dilakukan dengan benar, kemudian tidak bermaksiat, insya Allah ya, kita akan dapat ampunan, dapat surga, bahkan digambarkan bersih lagi seperti kita dulu baru lahir. Kalau baru lahir punya dosa nggak? Nggak punya dosa. Maka orang yang sudah haji, dipenuhi syarat rukunnya, dilakukan dengan benar, tidak ada kefasikan, tidak ada berbagai macam dosa, maka insya Allah dikatakan kembali sudah dalam keadaan terampuni dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibu. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Poin yang keberapa tadi? Poin yang kelima, bersabarlah. Ibadah haji ini secara garis besarnya itu memang ibadah fisik sebetulnya. Kalaupun ada doa-doa yang panjang-panjang itu, kalau kita nggak bisa baca nggak ada masalah, ya kan? Karena ibadah haji itu lebih kepada bukan bacaan-bacaan, tapi lebih kepada perbuatan. Makanya kalau kita ngikutin pemandu haji ya, dengan benar, apalagi kita sudah punya bekal, ya sudah ada pelatihan manasiknya, insya Allah kita yakini insya Allah itu hajinya sudah benar, ya kan? Kalau kita bisa sih dengan dilengkapi bacaan-bacaan kita hafal, ya alhamdulillah, enggak pun enggak apa-apa. Karena memang ibadah haji ini ibadah fisik, ya, kemudian campur banyak sekian orang, nanti akan banyak peluang-peluang atau potensi sekali kita ini kadang nggak sabar. Makanya dulu pernah itu Menteri Agama itu hampir dipukul waktu zaman Menteri Agama Pak Mahfud Basuni ya, gara-gara masalah catering ini rombongan nggak tahu dah. Itu kalau nggak dilindungi sama ajudannya itu dipukul. Jadi orang itu kalau sudah dalam kondisi seperti itu kadang-kadang nggak terkontrol, lapar dan sebagainya. Tapi sebetulnya kita kan mau haji sana.
berbagai macam kesulitan, berbagai macam cobaan ini justru kita jadikan sebagai apa? Inilah ujian. Kita sabar enggak? Jadi kalau kita perturutkan, dikit-dikit marah, ngantri ini marah, ini panas marah, ya ngapain kita berangkat haji kalau begitu? Justru kita benar, memang kita ya pengennya sih dapat pelayanan yang bagus karena kita sudah bayar, sudah nunggu sekian lama. Tapi kalau ini terpaksa tiba-tiba tidak seperti yang kita harapkan, kita harus sabar. Jadi bekal yang penting juga adalah sabar. Kebanyakan orang itu nggak sabar ketika sedang berhaji, padahal barangkali di sinilah letak ujiannya. Biasanya kan apa? Allah akan menguji seseorang sesuai dengan titik lemahnya di mana. Orang yang gampang marah, ujiannya ada aja itu, bikin marah aja, gitu kan? Makanya kita harus bisa mengkondisikan. Memang sabar ini ya, kata-kata yang kata orang kalau diucapkan mudah pendek, tapi kalau dilakukan berat, ya kan? Ibnu Rajab sampai membagi sabar itu ada 3. Yang pertama as-sabru 'ala tha'ah, sabar melakukan ketaatan. Ingat kita di sana nanti memang niatnya untuk beribadah. Jadi jangan kemudian kita merasa enak-enak aja udah tidur di kamar. Jangan. Kita as-sabru 'ala tha'ah itu artinya sabar melakukan ketaatan. Walaupun dia mungkin lelah, kita harus sabar. Yang kedua apa? As-sabru 'anil maksiyah, sabar untuk tidak bermaksiat. Peluang ini orang pengen marah, pengen ini, pengen melakukan berbagai macam yang tidak baik itu sangat besar, kita lawan. Yang ketiga as-sabru 'alal qada al-muqlimah, sabar untuk menerima takdir yang tidak enak. Jadi sabar itu ada 3. Sabar karena dia harus melakukan ketaatan walaupun lelah tetap ya. Sabar untuk tidak melakukan maksiat ya, walaupun peluang bermaksiat ini kadang-kadang yang menggoda sekali kan. Yang ketiga sabar bila mendapatkan takdir nasib yang kurang bagus. Termasuk suasana di sana nanti tidak seperti yang kita harapkan, kita harus sabar. Poin yang keberapa sekarang? Yang ke-6, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita banyak berdoa, terutama kita baca doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inna, berikan aku pertolongan ala dzikrika, untuk selalu ingat kepada Engkau ya Allah. Kita ini datang ke sini memang niatnya untuk bertakwa kepada Allah. Kita mendapatkan panggilan Allah. Ya Allah berikanlah aku untuk selalu ingat kepada Engkau. Karena orang kalau dekat sudah selalu ingat dengan Allah, dekat dengan Allah itu apa yang ada adalah ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah itu hati menjadi tenang. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah agar diberikan apa? A'inna ala dzikrika wa syukrika, dan kita selalu bersyukur. Ingat betapa banyak orang yang nggak dapat kesempatan untuk haji. Betapa banyak orang mau pengen haji harus nabung sampai 40 tahun. Ada yang 20 tahun. Ada yang sudah sekian lama nunggu, tiba-tiba udah saatnya berangkat, tiba-tiba sakit. Kita harus apa? Bersyukur. Sehingga kita tidak menyepelekan dan tidak menganggap suatu biasa-biasa saja, tapi kita harus bersungguh-sungguh. Kenapa? Kita selalu bersyukur, ya Allah, kita bersyukur sekali, kami bersyukur sekali bisa berangkat ya. Wa husni ibadati, berdoa supaya diberikan pertolongan untuk beribadah. Wa husni ibadati, beribadah kepada Engkau sebaik-baiknya. Ingat tadi, ibadah yang sebaik-baiknya itu syaratnya 2. Pastikan ibadahnya karena Allah, ikhlas. Yang kedua, ibadahnya sesuai dengan tuntunan. Kalau kita sama berdoa terus, insya Allah Allah kabulkan.
Para ulama menyebutkan kalau beribadah itu harus ada 3 unsur. Yang pertama ada unsur kita ada rasa khawatir, takut kalau ibadahnya tidak diterima. Ini namanya perasaan khauf. Jadi kalau kita beribadah, ya Allah, jangan-jangan ibadah saya ini kurang benar apa gitu. Justru kalau ada rasa khawatir itu biar kita ada upaya untuk memperbaiki, ya kan? Makanya ada rasa khauf. Setiap ibadah kita harus ada tumbuhkan rasa takut. Ya Allah, mudah-mudahan ini saya dapat kesempatan haji tahun ini, ya Allah, jangan sampai kemudian tidak benar, tidak Allah kabulkan. Khawatir kalau nggak layak untuk diterima. Bagaimana ketika ada perasaan seperti itu? Insya Allah kita akan berupaya untuk meningkatkan, berupaya. Tapi jangan hanya melulu rasa takut terus. Karena kalau dominan rasa takut, rasa khawatir itu jatuhnya apa? Jatuhnya kita itu suudzon kepada Allah. Ya Allah, saya tahu mungkin ibadah saya banyak kekurangannya, banyak salahnya, persiapannya kurang matang, kurang maksimal. Tapi ya Allah, saya tahu Engkau itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya Allah, kiranya berkenan menerima apa yang bisa saya persembahkan. Seperti itu. Harus ada rasa apa? Roja namanya. Roja itu rasa harap bahwa Allah itu akan berkenan menerima, bahwa ibadah kita ini layak untuk dikabul. Jadi ada perasaan khawatir kalau nggak diterima, tapi jangan terlalu dominan itu. Harus apa? Tumbuhkan juga rasa optimis. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jangan sampai kita kemudian menjadi putus asa. Saya udah nggak ada, percuma aja saya ibadah saya. Jangan seperti itu. Kemudian ditambah lagi berangkat karena kita beribadah karena mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita memadukan 3 hal ini dalam ibadah kita, maka ibadah kita itu ibadah yang sempurna. Disebutkan dalam perkataan ulama di dalam kitab-kitab tauhid maupun kitab-kitab adab akhlak itu, kata beliau, man abadallah, siapa yang beribadah kepada Allah khaufan minhu, hanya karena semata-mata takut kepadanya, maka fahuwa haruri, ini ibadahnya seorang haruri. Orang haruri itu seperti ibadahnya seorang budak. Budak itu kalau melakukan pekerjaan itu karena takut kepada majikannya. Kalau lagi dilihat sama majikannya baru dia rajin, kalau enggak. Itu namanya apa? Takut kepada majikan. Itu namanya apa? Ibadahnya orang haruri. Terus waman abadallah raja'an minhu wahdah. Kalau ada orang ibadah kok hanya semata-mata karena berharap pahala, berharap ini, harap itu gitu, semata-mata itu dikatakan apa? Fahuwa murji. Orang ini seperti orang murji'ah. Seperti orang beribadahnya seorang pedagang. Jadi kalau orang pedagang bagaimana? Ya dia maunya untung aja. Mau sholat kalau saya dapat rezeki yang banyak. Saya biar dapat rezeki yang banyak, saya rajin sholat duha. Ya bagus juga, benar juga. Tapi itu kalau seperti itu namanya seperti pedagang yang lagi berbisnis ya sama Allah. Harusnya yang nggak kayak gitu. Kita beribadah ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Otomatis kalau karena lillahi ta'ala pasti Allah akan membalas. Takutnya nanti kalau ibadah kita ini karena mengharap balasan, kalau pas harapannya Allah nggak kasih itu, kemudian kita jadi malas. Saya udah capek-capek gini, sholat tiap hari kok rezeki saya malah sesat seret. Itu yang nggak pernah sholat kok malah kaya. Udah nggak usah dah, mulai sekarang saya nggak mau sholat lagi. Gitu. Makanya harus dipadukan. Ada rasa takut, ada rasa harap. Terus yang tidak kalah penting harus ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Disebutkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah
wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada yang lain. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Maka kita kalau beribadah karena semata-mata takut atau karena semata-mata berharap, kata orang itu ibadahnya gersang. Maka ibadah yang benar itu memadukan tadi, ada rasa cinta. Disebutkan man abadallah hubban lillah wa khaufan min iqabihi wa raja'an min sawabihi fa huwa mu'min. Orang yang beribadah karena cinta kepada Allah dan berharap akan rahmat Allah dan takut akan murka Allah, itulah seorang mukmin yang benar. Jadi makanya kita banyak-banyaknya kita berdoa kepada Allah, insyaallah ya Allah kabulkan, tapi juga disertai rasa khawatir supaya kita ada upaya lebih maksimal lagi ibadahnya di sana. Dan yang tidak kalah penting, kita melakukan ini berangkat dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wali wanita. Ini wali wanita ini sering dikatakan dalam kisah para ahli tasawuf itu, Rabi'ah al-Adawiyah itu kalau beribadah itu semata-mata karena cinta. Jadi beliau katakan, kalau saya beribadah karena ingin mendapatkan surga, maka jangan aku beri surga. Kalau saya beribadah karena takut kepada neraka, maka siksalah aku dalam neraka. Tapi aku beribadah karena semata-mata mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kata-kata seperti itu, tapi sebetulnya itu ditentang oleh para ulama. Karena yang benar tadi harus memadukan tiga-tiganya. Kita beribadah ya karena berangkat dari mencintai Allah, berharap akan pahala dan rahmat Allah, juga disertai rasa khawatir takut akan murka Allah. Ketiga-tiganya ini insya Allah. Jadi kita berangkat haji, ya Allah ini karena panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma, kita sambut ya. Kemudian kita juga khawatir, ya Allah jangan-jangan nih kesempatan haji ini tidak bisa saya maksimalkan untuk beribadah, ya kan? Tapi juga kita harus berharap ya Allah mudah-mudahan haji ini haji yang mabrur. Maka dengan tadi bekal-bekal nih, ya, insya Allah kita doakan Ibu Indrawati dan Ibu Mimin dan begitu jamaah yang lain termasuk Pak Jelani dan keluarganya dan semua. Bagi yang masih belum tahun ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk tahun-tahun berikutnya lebih cepat lagi. Tidak seperti yang diprediksi ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik ya. Ikan sepat, ikan petik, lebih cepat lebih baik ya. Yang berangkat tahun ini kita doakan mudah-mudahan urusannya, perjalanannya, pulang perginya, pelaksanaan sampai di sana, kiranya Allah SWT berkahi, Allah mudahkan, amin. Dan berhasil pulang ke Indonesia, ke tanah air kita ini sudah menjadi haji yang mabrur. Balasan haji mabrur seperti disebutkan dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah. Ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahum. Dari satu umrah ke umrah berikutnya itu menjadi penghapus. Dikatakan wal hajjul mabrur, haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un, enggak akan ada balasan dari Allah illal jannah, kecuali surga. Maka kita doakan Bu Indrawati dan Bu Mimin dan kita semuanya insya Allah menjadi haji yang mabrur, dosanya diampuni, hajinya diterima, kemudian pulang menjadi haji yang mabrur. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk bekal ya, bekal dalam artian kita membekali diri dan juga saling mengingatkan ya. Bukan berarti kita semua berarti hanya Ibu Indrawati dan Ibu Mimin saja, semua kita butuh bekal juga ketika beribadah.
pastilah kita tadi bekal-bekal tadi insya Allah akan menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik, ahsanu amala, yaitu ibadah yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazidan Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa 'ismatu amrina, aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fil khair wal mauta rahatan min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian sekaligus dari dan sampaikan juga doa mudah-mudahan apa yang didoakan oleh Ustaz oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa waktu cepat berlalu sehingga kita sudah mencapai pada akhir acara ya. Karena pada pembukaan tadi kita buka dengan baca basmalah alangkah lebih baiknya di acara penutup juga kita baca bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Kita bukan doa subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.